Saudaraku kaum muslimin, jamaah Bapak dan Ibu sekalian, jamaah siapa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali pada pagi hari ini menjelang saat-saat detik-detik terakhir kita akan memasuki hari raya ini, hari raya Idul Fitri yang nanti sebentar lagi jatuh ya, ada yang tanggal 21, ada yang tanggal 22. Tidak jadi masalah, yang penting kita hitung apakah puasa kita sudah mencapai 29 hari atau belum. Ya, kalau belum berarti salah. Kalau sudah, sekarang kita lihat lagi. Apakah puasa kita melebihi dari 30 hari, misalnya sampai 31 hari. Kalau melebihi 30 hari, itu adalah salah. Berarti kita salah menentukan hari Raya Idul Fitri. Kalau 30 hari, benar. Karena puasa bulan Ramadan ini adalah 29 atau 30 hari. Mereka yang melakukan salah satu dari antara keduanya itu benar adanya. Rasulullah Muhammad SAW itu 9 kali Ramadan ya berada di Medina ini. Ada yang mengatakan 8 kali Ramadan ya. Di antara 9 kali Ramadan itu Rasulullah Muhammad SAW berpuasa 29 hari itu 8 kali. Yang 30 hari satu kali, ada yang berbeda 2 kali, yang 30 hari ini. Jadi kebanyakan Rasulullah puasa Ramadan itu 29 hari ya. Hari-hari khusus saja yang puasa 30 hari. Terus bagaimana kita, apakah kita ikut yang Jumat atau ikut yang Sabtu? Kalau Jumat itu ada satu organisasi Muhammadiyah yang menetapkan berdasarkan hisab bahwa wujudul hilal. Hilal itu sudah masuk, bulan sudah berubah, itu tanggal Jumat, dari Jumat tanggal 21. Berarti tanggal 21 itu adalah jatuh pada 1 Syawal ya. Tanggal 21 April 21. Ada yang karena belum terlihat ya, maka ditetapkan digenapkan Sa'ban 30 menjadi hari Sabtu, itu hari raya. Silakan Anda ikut mana. Insya Allah tidak ada dua-duanya yang dimurkai oleh Allah ya. Di salah satu di antaranya sudah berijtihad, sudah berusaha dengan segala macam ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, dan tidak ada niatan untuk menyesatkan umat semuanya. Sekarang bagi kita, monggo sajalah, tanpa mencela, mencaci, menghina orang lain. Jangan-jangan yang kita hina lebih mulia daripada kita yang menghina. Ya, itu di dalam Al-Quran kita dilarang menghina orang lain. Mari kita tunaikan puasa Ramadan ini sesuai dengan keyakinan kita, dan kita berraya juga sesuai dengan keyakinan kita. Ya. Jadi kalau sudah ada yang melihat, ya sudah. Ya. Apakah yang melihat itu di Malaysia, Brunei, Arab Saudi atau mana, ya sudah. Karena kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalau kamu melihatnya, yaitu bulan. Maksudnya muncul tanggal 1. Jadi melihatnya itu yang dimaksud tanggal 1. Nah, mengenaikan tanggal 1, apakah mesti melihat? Ada harus melihat, karena hadisnya melihat. Yang satu, enggak. Maksud Nabi itu kita perhitungkan sudah nampak apa belum. Ya. Loh, dulu kok tidak dihitung seperti itu? Dulu memang belum ada ilmu. Dan Islam itu tidak mengingkari ilmu pengetahuan yang berkembang ini. Jadi kita tidak jumut lah, yang jelas ya, kita akui kedua-duanya ini ya. Yang melihat itu dia menggunakan hadis dan dia terjemahkan, dia terima tekstual ya. Yang satu menerima kontekstual. Maksudnya melihat itu adalah perubahan dari bulan Ramadan ke bulan Syawal, itu ditengarai dengan hilal sudah di atas, ufuk sudah di atas garisnya. Nah, ini muncul sudah 3 derajat. 3 derajat itu mestinya sudah dianggap ganti bulan. Yang satu, gak delok kok saya gak melihat kok saya ya. Jadi seandainya tertutup mendung saja katanya ya. Kalau itu gerhana
Nah, meskipun dihitung untuk gerhana, kita tidak wajib atau tidak sunnah sholat gerhana. Ini pendapat. Namanya pendapat boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi yang sekali lagi saya ingatkan bahwa Islam tidak mengingkari kemajuan teknologi. Ya, jadi tidak seperti agama yang lain. Kalau dia berkeyakinan bumi itu datar, kemudian ada yang menerangkan bumi itu bulat, ya, maka mereka dieksekusi, tambah eksekusi mati. Seperti itu. Kita tidak. Ya. Ada yang mengatakan matahari mengelilingi bumi, ada bumi mengelilingi matahari. Ini ada ilmunya. Bukan sekedar memahami tekstual saja. Kontekstual yang ada, yang tidak bertentangan. Kalau ada yang bertentangan memahami, berarti ilmunya yang belum sampai ke sana, ya, kita juga tidak boleh menganggap bahwa kita yang paling benar menafsiri, menganggap Al-Quran seperti yang kita pahami sendiri. Ini begitulah yang jelas bahwa Al-Quran tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan Al-Quran benar adanya. Ilmu pengetahuan bisa jadi benar, bisa jadi tidak, karena itu sudah hasil penemuan manusia. Hanya saja kalau hak pasti cocok antara Al-Quran dan penemuan ini. Baiklah, kalau kita sudah berada di ujung ini, sebelum masuk ke dalam sana, ya, Pak Sutomo ada Pak Sutomo ini? Pak Sutomo? Nggak ada? Ada. Alhamdulillah. Ya, iya, kalau gitu Pak Sutomo disiapkan saja. Kita mengulangi sedikit itu jagat piutang dulu ya Pak ya. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan materi yang lain. Tapi itu kalau nutut waktunya. Karena apa? Karena ya namanya ngaji gak usah ke susu-susu. Yang penting kita istiqomah mengaji, ilmunya nanti masuk sendiri. Maka la tuharik bilisanaka litak jalabi, itu turunnya wahyu tatkala Jibril menyampaikan Al-Quran ini wahyu kepada Nabi kita menirukan dengan segera, khawatir lupa, ya, maka ditegur oleh Allah Ta'ala menenguaita, ya, diturunkan wahyu itu. Ya, la tuharik lisanaka, jangan kau gerakkan lidahmu, litak jalabi, kamu supaya faham, supaya cepat menguasai. Inna alaina jam'ahu, sesungguhnya tugas kami mengumpulkan di dalam dadamu. Jadi orang hafal Quran, orang mengerti, orang paham, orang bisa itu adalah dikehendaki oleh Allah karena kesungguhan dia dalam belajar. Wa Qur'anahu, dan menjadikan kamu pandai membacanya, pandai memaham, mengerti, kemudian mengamalkan Al-Quran. Baiklah, ya, sebentar sabar saja, tidak apa-apa. Ini nanti kalau bagi mereka yang ingin agak banyak penjelasannya, silakan. Bagi orangnya sudah cukup, monggo saja. Dan saya ingat hari ini saya membagi baksos bagi bapak atau ibu yang mau menyaksikan pembagiannya, monggo silakan datang. Nanti ada door prize-nya. Monggo lah ya. Silakan kalau mau datang di Darul Wikri jam 9, ya, nanti jam 9:30 pembagian 9, kemudian ada pengarahan dari saya sendiri. Baiklah, sekarang saya akan sampaikan sedikit saja sebelum masuk materi itu. Kita sudah puasa 1 bulan, ya, penuh. Insya Allah nanti kalau sampai akhir Ramadan, apakah amal kita diterima oleh Allah Ta'ala amal ini? Ya, maka saya bacakan tanda-tanda amal yang diterima. Ya, tanda-tanda amal yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah, cocokkan. Kalau kita tidak ada satupun yang sesuai dengan tanda ini, barangkali amal kita, Ramadan kita itu sia-sia. Ya, kita tidak tahu penyebabnya apa. Barangkali karena banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya, hibah, caci maki, membenci, kemudian bakat sholatnya sering terlambat, maka akhirnya apa? Amal Ramadan yang tidak diterima. Tanda amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. 1, ya, enak itu satu ini ya. 1, tatkala beramal, apakah puasa Ramadan, zakat, infak, sedekah dan lain-lainnya, ikhlas karena Allah, bukan karena sungkan. Saya puasa karena sesengat tetangga.
Sungkan kepada mertua, sungkan kepada besan itu puasa. Saya kok nggak puasa, sungkan. Lain. Ikhlas karena Allah, itu tatkala mengerjakan semata-mata karena Allah. Yang kedua, mengikuti syariat yang benar. Puasanya benar. Ya. Apa saja yang membatalkan yang mengerti, yang keutamaannya mengerti, fadilahnya mengerti, ya itu namanya syariat yang diikuti. Kapan mulai puasa, kapan yang dia berbuka, apa saja yang membatalkan, itu mengerti secara benar sesuai tuntunan Rasulullah. Ya. Jadi setelah ikhlas, niatnya karena Allah, mengikuti syariat yang benar. Yang ketiga, tatkala beramal, amal apapun, ya di bulan Ramadan itu segera lupa setelah beramal. Ya. Segera lupa setelah beramal. Tandanya apa? Nggak nyebut-nyebut amalnya terus. Ya. Amal yang dilakukan tidak setiap saat disebut-sebutnya. Lupa. Barangkali Ramadan ini kita memberi bantuan sekian dan sekian, lupa. Ya. Ini tandanya diterima amal kita. Tapi kalau kita masih terngiang-ngiang, coba tak tukok ini, saya belikan ini, ya. Saya ada teman saya datang, tidak saya kasihkan di sini untuk teman saya saja misalnya. Masih ingat dengan amalnya, maka amal itu masih digantungkan, ya. Mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi yang ketiga segera lupa setelah beramal. Yang keempat, senang dan gembira tatkala beramal. Bantu, ya. Ya seperti kita baksos ini, kita senang. Notong, bungkusi, membagikan, kemudian nanti mengajak orang, setelah itu dikumpulkan, diberi arahan, ada rasa senang di dalam hati, gembira, menikmati, ya, menikmati itu. Ada yang nggak menikmati juga ada, senang. Ya. Dan ada sedikit penyesalan kenapa saya kok tidak ikut terlibat di dalamnya. Ada penyesalan. Iman itu tentang begitu. Kalau mereka ketinggalan berbuat baik, itu mereka menyesal. Itu berarti ada iman. Atau terjerumus perbuatan buruk, segera dia bertobat, itu tandanya iman. Yang kelima, ya. Jadi yang empat tadi, senang atau gembira tatkala beramal. Yang kelima, terasa nikmat di saat mengerjakannya. Barangkali yang belum pernah mengalami bisa merasakan. Orang yang kenapa orang sampai mau mengeluarkan uang, ya, ratusan ribu bahkan jutaan untuk orang lain, ya, sama sekali tidak memikirkan dia itu dikenal atau tidak. Itu karena dorongan iman yang luar biasa sekali. Itu hanya dimiliki orang-orang tertentu saja, tidak semuanya. Dan orang siapa mereka? Yang sering berlatih. Karena orang beramal itu berlatih seperti berlatih olahraga. Kalau olahraga itu berlatih terus, ya, ngangkat barbel itu lama-lama angkat barbel besar tuh kuat. Biasanya sekarang 10 kilo, terus bertambah 15 kilo, 20 kilo, lama-lama 1 kintal. Barangkali mengangkat besar, kuat ya mengangkatnya. Amal juga begitu. Gak apa-apa, ya sekarang sekian, kecil-kecil, lama-lama jadi besar. Ini tidak terasa, ya. Karena orang yang seperti itu, tanda-tanda amal yang perlu dulu dilakukan, diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi, yang kelima, terasa nikmat di saat mengamalkannya. Senang membantu orang, menolong orang, senang. Padahal orang yang ditolong tidak tahu dirinya, ya. Kemudian yang menolongnya juga nggak pernah sama yang ditolong itu. Ya, karena sudah dititipkan. Maksudnya di panti asuhan atau di baksos ini misalnya nggak kenal dia, itulah ya besok yang kita tidak pernah merasa berjasa kepada siapapun. Yang keenam, ya 6 ya Bu ya. Oke. Tidak merasa besar dengan amalnya. Tidak merasa besar dengan amalnya. Ini yang kadang-kadang harus diperangi. Ya. Kita waduh biasanya 100, misalnya sekarang bisa 300, wah merasa besar dengan amalnya. Biasa 300, bisa 600, wah merasa besar. Jangan merasa besar dengan amal kita, karena kita bisa beramal untuk pertolongan Allah semata-mata. Nanti
Kalau kita merasa besar, kita pasti meremehkan orang yang beramal di bawah kita. Yang ke-7. Ya. Ya. Di samping ya, selalu khawatir tidak diterima, namun yang terutama penuh harap kepada Allah. Jangan-jangan amal saya tidak diterima oleh Allah. Ya, hanya segini, hanya kecil. Kemudian kalau sesuatu kurang baik, ya makanan misalnya, kok masak rasanya kok kurang enak masakan saya ini, khawatir. Khawatir tidak diterima oleh Allah, tapi penuh harap. Allah itu maha menerima, Allah maha penyantun, Allah itu pokoknya baik sangat terus kepada Allah. Yang ke-8. Yang ke-8, dapat mewarnai pelakunya. Dapat mewarnai pelakunya. Itu maksudnya orang yang sering sedekah, infak, nolong orang lain, pasti lembut hatinya. Ya, manis tutur katanya, menyenangkan penampilannya. Ya, itu memang otomatis mewarnai kepada orang yang melakukannya. Orang jahat ya, lihat aja kalau orang jahat. Ngomongannya, lihat tampangnya saja mengerikan, ya, tidak menyenangkan. Nah, ini. Jadi dapat mewarnai pelaku amal itu. Orang sering tahajud, sholat malam memancar, ya, dari wajahnya. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Nampak di dalam wajahnya bekas-bekas sujudnya, bercahaya gemilang, ya mereka. Dan nanti di akhirat nampak itu. Yang ke-9, 10 saja ada 10 ini. Yang ke-9, menambah cintanya kepada Allah. Sering bisa melakukan amal baik. Apakah itu amal yang langsung pada Allah seperti sholat, ya, puasa misalnya, ini zakat, ya. Ini kan untuk Allah, semata-mata. Ini sudah menambah cintanya kepada Allah. Tatkala puasa Senin Kemis bisa selesai buka, cinta tambah cinta kepada Allah. Tatkala bisa sedekah, ya, bisa mengeluarkan zakat dengan harta-hartanya yang menurut penilainya sudah mencukupi, itu saya berikan cinta kepada Allah. Tapi kalau kita rasakan sendiri, ya mestinya harta saya kan 1 M, ya, ini zakatnya kan misalnya 250 juta, kok kakean dikurangi aja 100 juta jadi 150 juta, enggak sah semuanya kalau kita tahu. Kalau enggak tahu namanya enggak tahu, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya, ya. Kalau Allah menyiksa juga terserah kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir, ini yang jelas, ya. Orang yang baik, orang yang diterima amal itu senang mengajak orang lain beramal seperti dirinya beramal. Itu tandanya amalnya diterima. Orang tukang catur senengannya ngajak catur. Orang suka bulu tangkis seneng kalau mengajak orang bulu tangkis. Orang suka main bridge, ya, senang, ya, mengajak orang lain main bridge. Pokoknya kalau kita sudah senang mengajak jamaah, senang mengajak baca Al-Quran, ya tadi taksin tadi, ya tentu orang-orang yang baik mengajak orang lain, nah, membaca Al-Quran, dia sendiri baca Al-Quran, luar biasa sekali, ya. Ini nanti di akhirat insya Allah amalnya untuk baca Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Al-Quran itu hujjatulaka au alaika, ya. Quran itu adalah hujah bagimu di hadapan Allah, maksudnya pembelamu, namun juga bisa jadi nanti yang menuntut kepada dirimu di hadapan Allah karena kita tidak mau mengamalkan tatkala kita sudah memahami Al-Quran. Baik, ya, nggak apa-apa, ya, kita selingi seperti itu dulu. Kalau itu di sesi 0, sekarang sesi 1 nggak apa-apa. Nanti ada kurang tanya jawab aja. Karena zakat itu paling enak, praktisnya tanya jawab memang. Kalau diturunkan urut, ini kadang-kadang membosankan. Baik, ya, monggo dibaca Bu Ari, ya, surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 80 sampai 83, ya. Monggo Bu. Insyaallah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa afadat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم mu'ridun. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti Bu Ari itu tidak otomatis, itu proses. Nah, tahap demi tahap, ya.
Bu Ari sudah umur berapa tahun Bu sekarang? Itulah baru. Masih 9. Lah iya, umur sekian baru dia pinter. Kalau kita belum berumur segitu, belum seperti Bu Ari, ya wajar saja gitu ya. Untuk menjadi orang pintar itu memang butuh proses. Kalau rezeki itu kadang-kadang ada diwarisi dari orang tua, dari keluarga, berupa harta waris. Tapi ilmu itu harus dicari. Makanya alhamdulillah kita mempunyai wadah yang sangat luar biasa. Di Asyifa ini ada tahsiknya, ada ilmu tarikhnya, ada ilmu hadisnya, kemudian akhlaknya, kemudian budi pekerti yang dibangun lewat akhlak itu, ada fikihnya, ada tafsirnya dan sebagainya. Komplit lah. Nah, di sini ada semua dan ada tanya jawab lagi. Apa saja yang kita rasa kurang paham dan tidak mengerti, ditanyakan. Kalau bertanya, jangan, ya begitu saja. Tolong kalau tanya, itu tadi Ustadz menerangkan dari hadis apa dari Quran. Ya. Oh dari hadis ya. Mungkin barangkali bisa diterangkan riwayatnya. Waduh saya lupa riwayatnya. Sudah jangan dikejar. Ustadznya aja lupa ya sudah. Yang jelas percaya bahwa itu hadis. Karena sudah disampaikan kepada kita. Baiklah ya, ayat-ayat ini, kelompok ayat ini Allah mencela orang Yahudi. Orang Yahudi itu ya sombongnya dia merasa saya enggak ada ya, enggak mungkin saya masuk neraka. Kalau toh masuk neraka enggak lama ya, cuman beberapa hari saja yang terhitung. Terhitung mulai apa? Ya itu tatkala menyembah anak sapi saja 40 hari setelah itu ya karena kami itu kekasih Allah. Ya tidak mungkin masuk neraka. Maka ditepis oleh Allah bala. Enggak begitu. Yang benar adalah mangkasaba sayiatan. Barang siapa berbuat kejahatan. Ya, wa akhatat bi khati'atuhu dan sudah menyelubungi dirinya kejahatan-kejahatan itu. Dan kejahatan sudah menjadi kebiasaan, ya, menyelimuti dirinya. Pagi jahat, siang jahat, bahkan dia syirik kepada Allah. Faulaika maka mereka itulah ashab benar, penghuni neraka. Jadi ternyata di sini penghuni neraka itu tidak hanya orang kafir, orang yang dosanya nggak pernah berhenti sampai meninggal dunia terus menerus dan terus berkecimpung dengan dosa ini berbalik dosa ini membunuh, berzina, berjudi dan lain-lainnya. Faulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sedang waladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal kebaikan senantiasa mau berbagi, menolong orang lain, ya. Ulaika mereka itulah ashabul jannah, penghuni surga, ya. Mereka fiha khalidun, juga kekal. Yang di surga kekal, yang di neraka pun juga kekal. Sedih, menangis, meraung-raung, itu kekal terus gitu. Yang tertawa, senyum, kemudian menikmati segala kenikmatan, juga kekal abadi. Pilihlah dua tempat itu. Di dunia itu sudah disediakan petunjuknya, yaitu Al-Quran. Kemudian mengingatkan ada satu kaum. Jangan sampai orang muslim itu seperti yang diceritakan di sini. Wa iz akhadna, dan ingatlah tatkala kami mengambil misaqo Bani Israel, perjanjian yang teguh, ya, yakni kepada Bani Israel, ya. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub, Nabi Ishak, ya, ini dari keturunan Nabi Ibrahim yang ke sana. La ta'buduna ilallah, jangan sampai kamu beribadah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi seluruh nabi itu tauhid, menyembahnya hanya kepada Allah, tidak ada menyembah kepada Yesus, tidak ada menyembah kepada nabi siapa, ya, kepada Buddha, kepada siapa, tidak ada, ya. Semua menyembahnya hanya kepada Allah. La ta'buduna ilallah, ya. Kalau menyembahnya benar kepada Allah, akhlak yang kedua dibangun oleh Allah Ta'ala, wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan, kata-kata yang lemah lembut, jangan menyakiti keduanya,
Jangan bersuara keras di hadapannya, jangan menyebut namanya, kecuali dengan gelarnya bapak misalnya, atau siapa yang punya gelar, gelarnya disebut. Jangan sebutkan, misalnya saya yang namanya Sukarti, Pak Kardi, benar memanggil Pak, tapi dipanggil namanya. Itu menjadi tidak sopan di dalam pergaulan. Wabil walidaini ihsanan, tidak bisa berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Kalau sudah berbuat baik kepada kedua orang tua, ihsan itu wazil kurba, dan kepada kerabat dekat. Perbuatan baik kepada kerabat dekat itu menyantuni, membantu kesulitannya, kemudian memberi nasihat, mengajak ngaji seperti ini kepada kerabat, termasuk berbuat baik kepada kerabat dekat. Wal yatama, dan kepada anak yatim, itu dengan memberikan harta sebagian yang kita miliki untuk zakatnya, untuk sedekahnya itu. Wal masakin, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Setelah kita berbuat baik, berupa memberikan bantuan kepada mereka, wa qulu linasi husnan, dan berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Jangan menyakiti, jangan mungkit-mungkit, ya. Kalau itu sudah terjadi, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Salat jangan sampai dilalaikan, kerjakan, dan zakat pun juga harus ditunaikan. Karena salat membersihkan jiwa, sedangkan zakat memberikan harta. Untuk masuk surga, kita harus suci harta kita, diri kita. Oleh karena itu, zakat dan salat tidak dipisahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagian besarnya. Ya. Nah, setelah diajak zakat, itu biasanya orang kurang suka. Kalau sudah diajak untuk mengeluarkan hartanya, itu tidak mau. Kalau tadi disuruh sholat, disuruh yang lain, wah oke, berbuat baik, ya oke. Tapi kalau disuruh zakat, karena zakat itu ditetapkan besarnya berapa, summa tawalaitum, kemudian kalian justru berpaling, tidak mau mengeluarkan zakat, ila qalilan, kecuali sedikit sekali, minkum di antara kalian, wa antum muridun, dan kalian membelakang diajak itu tidak mau. Itu penjawabannya masuk neraka. Jadi artinya mereka tidak bisa masuk surga langsung. Ya, kalau masuk surganya hampir pasti, karena seluruh umat Muhammad itu masuk surga. Tapi apakah langsung, apakah transit dulu di neraka, itu tergantung kepada ini. Jadi kalau diperintahkan untuk zakat, ya, summa tawallaitum ila qalilan minkum wa antum muridun, kecuali sedikit sekali dari kalian itu yang mau. Kebanyakan mereka tuh tawala itu berpaling dari kalian, diajak untuk mengerjakan zakat. Dan indah sedikit ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan itu. Mari kita lihat, ya, zakatnya piutang, ya, monggo Pak Toma dibaca, nanti saya berikan penjelasan. Zakat piutang. Zakat piutang. Berdasarkan 3 tinjauan di atas, para ulama berselisih pendapat tentang zakat utang. Apakah wajib dikeluarkan oleh si pemilik piutang dengan pertimbangan bahwa dialah pemilik hakiki dari uang tersebut, ataukah wajib dikeluarkan bagi orang yang berhutang dengan pertimbangan dialah yang menggunakan uang itu dan yang memanfaatkannya, ataukah ditiadakan dari keduanya karena kepemilikan keduanya tidak sempurna. Ya, jadi berdasarkan persyaratan harta yang dizakati, satu, harta itu termasuk harta yang wajib dizakati, ya. Yang kedua, sudah sampai nisab batas yang dizakat. Yang ketiga adalah harta itu miliknya secara sempurna, ya. Dia bisa menggunakan untuk kapanpun kepada siapapun. Nah, ini utang ini tidak bisa, karena sudah diutang, berarti yang berhak menggunakan itu adalah yang hutang. Ya, yang diutangi, yang pemilik harta ini sudah tidak bisa menguasai lagi. Sedangkan yang utang sendiri, dia itu bukan miliknya yang sempurna, maka tidak memenuhi syarat yang ketiga. Maka siapa yang mengeluarkan zakat dan di antara ini? Maka kalau seperti itu, maka para ulama berijtihad mengopak pendapat yang paling adil.
Pendapat yang paling adil tentang zakat utang ini adalah utang itu ada dua jenis. Satu, utang yang dapat diharapkan pelunasannya, yaitu utang yang ada pada orang yang berkelapangan dan sanggup membayarnya. Utang seperti ini harus dikeluarkan zakatnya bersama harta yang dimilikinya setiap kali masuk haul. Ya, jadi kalau yang utang kepada kita itu orang kaya, yang pasti diharapkan kembali pasti dia, ya. Jadi tidak mungkin tidak dikembalikan karena memang dia punya harta yang dimilikinya. Jadi misalnya diutang misalnya cuma 50 juta, ya. Maka nanti 50 juta itu digabung dengan uang yang kita miliki, yang ada harta kita ini, kemudian kita sudah sampai nisab, ya ini 85 juta, maka dikeluarkan zakatnya. Padahal yang 50 juta masih dalam hutang. Tetapi hutang yang model seperti ini, yang pasti disaur ini, maka setiap tahun si pemilik harta tersebut mengeluarkan zakatnya. Terus yang kedua monggo Pak. Dua, utang yang tidak bisa diharapkan pelunasannya, yaitu utang yang terdapat pada orang yang kesulitan dan tidak bisa diharapkan kelapangannya. Atau utang yang terdapat pada orang yang menolaknya, sementara tidak ada bukti atas utang-utang tersebut. Ada yang berpendapat dia harus mengeluarkan zakatnya jika telah menerimanya untuk tahun-tahun yang telah berlalu. Ini mazhab Ali dan Ibnu Abbas. Terus satu lagi baca. Ada yang mengatakan ia mengeluarkan zakatnya jika telah menerimanya atau 1 tahun saja. Ini adalah mazhab Imam Malik. Ada yang mengatakan ya? Ya, sudah sebentar Pak. Jadi kalau utang itu dihutang orang, yang orang itu nggak bisa diharapkan pelunasannya karena sudah bangkrut gitu, ya. Maka orang-orang yang seperti ini atau orang yang tidak mengakui hutangnya karena tidak pada saat itu tidak dicatat atau menyatatnya tidak ada saksi dan lain-lainnya, maka model-model seperti itu, maka orang yang punya harta tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat dengan harta meskipun 1 M yang dihutang, ya. Tidak. Karena apa? Karena orang itu tidak mengembalikan yang satu. Yang kedua, kalau orang itu tidak mengakui hutang yang dihutangkan. Nanti saja, kalau ia mengembalikan, maka yang berpendapat dua, yang satu berapa tahun dia meminjamnya itu, kemudian nanti akan setiap setiap tahunnya dikeluarkan zakat sesuai dengan perhitungan. Ada yang pendapat Imam Malik ini, maka hanya dikeluarkan yang tahun terakhir tatkala dilunasinya itu saja. Jadi 10 tahun misalnya hutang 500.000 ya. 500.000 baru di tahun yang ke-10-nya, maka tahun ke-10-nya saja itu yang dikeluarkan zakatnya, bukan tahun-tahun berikutnya. Itu pendapat Imam Malik. Monggo, ada yang mengatakan monggo Pak Tamu. Ada yang mengatakan pula tidak ada zakat atasnya untuk berapapun tahun yang berlalu. Dan tidak juga untuk tahun ini mazhab Abu Hanifah. Ya sudah, kalau selama itu tidak ada yang memiliki dia, maka simbol harta tidak ada apa. Dan nggak bisa menguasai, nggak bisa menggunakan, bisa apa? Begitu dikembalikan ya bukan simpanan karena dia sendiri tidak punya apa-apa, maka dia tidak dipanggil. Dia harus zakat baik setiap tahun atau tahun terakhir saja. Ini pendapat ulama yaitu Abu Hanifah. Terus Pak, saya Islam. Dari Islam, Allah berkata, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan tidak ada zakat pada saat itu hingga berlaku masa haulnya, atau wajib padanya sekali zakat ketika menerimanya. Pendapat yang pertama memiliki argumen dan pendapat yang kedua juga memiliki argumen. Ya, jadi setiap sudah dipenuhi itu dikeluarkan zakatnya itu ada dalilnya. Yang terakhir juga ada dalilnya karena pemilikannya hanya terakhir itu yang sebelumnya sama sekali tidak dimiliki. Sahih dari Utsman monggo Pak. Sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu, ia berkata, ini adalah bulan untuk mengeluarkan zakat kalian.
Barang siapa yang memiliki utang, maka hendaklah ia melunasinya, hingga kalian mendapat harta dan kalian dapat melakukan zakatnya. Iya. Sekarang kita langsung pindah halaman yang ke-20, jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Monggo, Pak. Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Para ulama banyak berselisih pendapat tentang jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada sebagian ulama yang mempersempit dan membatasi jenis-jenis harta menurut apa yang disebutkan dalam nas-nas yang jelas aja, ya. Maksudnya yang jelas saja. Ada pula yang memperluas masalahnya sehingga mencakup seluruh harta yang berkembang, sehingga tidak mensyaratkan nisab pada bagian harta tersebut. Ya, jadi umpamanya hewan. Karena yang disepakati hanya unta, kambing, sapi, biri-biri. Selain itu, misalnya ayam, berternak burung dan lainnya, tidak, karena tidak ada nasnya. Ya, alasannya nanti ada ibadah. Ibadah itu tidak boleh ngarang sendiri. Apa yang dicontohkan oleh Nabi diikuti saja. Jadi mempersempit hanya itu sesuai dengan contoh, ya. Sedangkan yang lain dikembangkan. Loh, harta yang berkembang kan yang disuruh dizakati. Lalu meskipun dia berternak ayam, kalau ayamnya itu bertruk-truk misalnya banyak sekali, tentu penghasilannya lebih baik daripada orang memelihara kambing 40 kambing misalnya, atau 100 kambing. Kalau dia mempunyai ayam yang sekian banyaknya ini. Maka dari itu ada yang meluaskan, ada yang membatasinya. Terus Pak Tomo, monggo dibaca aja. Apa alasan pendapat yang dikemukakan oleh pihak yang mempersempit dan membatasi masalah ini? Pendapat Ibnu Hazm dan orang-orang yang mengikutinya yang membatasi kewajiban zakat pada 8 jenis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil zakat dari jenis ini memiliki 2 dasar. 1. Haramnya harta seorang muslim yang telah ditetapkan dengan nas. Tidak boleh mengambil sedikit pun dari hartanya kecuali berdasarkan nas. 2. Zakat adalah kewajiban yang syar'i. Pada asalnya seseorang terlepas dari kewajiban tersebut kecuali bila kewajiban tersebut ditetapkan oleh nas. Tujuannya agar kita tidak mensyariatkan dalam agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, kedua alasan pertama benar kan? Tidak salah. Ini ibadah. Ibadah jarang ngarang sendiri. Apa yang tidak ditetapkan Nabi, jangan kita menetapkan. Apa yang sudah ditetapkan Nabi, jangan kita tambah, kita kurangi. Namanya agama itu begitu. Alasannya yang pertama, ya. Maka dari itu zakat hanya kita keluarkan. Kalau misalnya tanaman, ya tanaman yang misalnya kurma, gandum, bur, ya, kismis, ya itu. Kalau misalnya selain itu, ya kelapa, ya mungkin mentimun, sayur-sayuran. Tidak ada zakatnya karena di zaman Nabi tidak mengeluarkan zakat. Sehingga kalau mazhab Syafi'i mensyaratkan yang dizakati itu adalah juga barang itu bisa disimpan. Kalau barangnya tidak disimpan, bisa disimpan, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena zakat itu harus sesuai dengan barang yang kita miliki. Jadi kalau misalnya emas, zakatnya ya emas. Perak, zakatnya ya perak. Ya, jadi misalnya unta, ya unta. Jadi semuanya. Jadi tidak bisa digantikan dengan yang lain. Jadi kalau kita panen bayam atau panen mentimun, semangka ya harus semangka yang dizakatnya. Padahal semangka, mentimun, bayam tidak bisa disimpan. Oleh karena itulah, maka mereka yang membatasi itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Orang yang panen yang tidak ada dulu ditetapkan oleh Nabi. Sedangkan adapun kias tidak boleh, monggo Pak. Adapun kias tidak boleh digunakan, terutama dalam bab zakat. Apa alasan pendapat yang dikemukakan oleh pihak yang memperluas masalah ini? Adapun pihak yang memperluas jenis yang wajib disakati, mereka menegakkan manhaj mereka di atas sejumlah landasan, diantaranya
Satu, berdalil dengan keumuman nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah bahwa dalam setiap harta terdapat hak atau sedekah. Dua, setiap kekayaan dan setiap harta perlu dibersihkan dan disucikan. Tiga, mempertimbangkan pertumbuhan dan keuntungan yang ada. Menurut mereka, orang yang memiliki gedung-gedung atau pabrik-pabrik yang bisa memperoleh keuntungan berlipat-lipat ganda dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari lahan pertanian, maka ia lebih utama untuk mengeluarkan zakat. Terus? Yang empat, mempertimbangkan kemaslahatan umum untuk menutupi kebutuhan kaum fakir dan miskin, serta mewujudkan kemaslahatan yang merata bagi kaum muslimin. Ya, jadi tidak ada yang salah, dua-duanya berdasarkan ijtihad mereka. Jadi yang satu, loh wong tani aja disuruh zakat, mengeluarkan zakat 10% dari hasil pertanian, padahal berapa hasilnya? Lah ini orang punya pabrik, orang punya usaha, pabrik makanan, pabrik minum, dan lain-lainnya. Hasilnya jutaan, bahkan miliaran ini. Masa tidak dikeluarkan zakatnya? Rasanya masyarakat tidak adil. Dan itu yang lebih diperlukan oleh masyarakat. Maka mereka itulah sebenarnya yang lebih berhak untuk mengeluarkan zakat. Sehingga timbul zakat profesi. Seorang dokter, misalnya seorang hakim, seorang arsitek, dan lain-lainnya. Tatkala dia mendapatkan itu, maka ulama-ulama yang meluaskan itu mewajibkan mengeluarkan zakatnya. Nah, jenis zakat yang wajib dizakati itu adalah dari emas, monggo Pak. Jenis-jenis monggo Pak. Jenis-jenis harta yang disepakati wajib dikeluarkan zakatnya, para ulama berpendapat atas wajibnya mengeluarkan zakat dari 9 jenis harta tersebut. Maksudnya dalam berikut ini. 1. Emas dan perak, naqdain, 2 jenis mata uang. 3, 4, dan 5, unta, sapi, dan kambing, jenis hewan ternak. 6, 7, 8, 9, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan kismis atau jenis tanaman dan buah-buahan. Nah, ini saja yang disepakati, seluruh ulama sepakat kalau kita punya emas dan perak wajib zakat. Unta, sapi, dan kambing wajib zakat. Gandum halus, gandum kasar, kurma, dan kismis wajib zakat. Sedangkan yang lain diperselisihkan, maksudnya ada ulama yang menetapkan itu wajib zakat, ada ulama yang menetapkan tidak wajib zakat, karena apa? Tidak ada perintah tersebut di dalam hadis. Hadis itu adalah sekedar kias para ulama, karena manfaat sebenarnya zakat itu untuk kepentingan masyarakat. Saya singkat ini, zakatnya emas dan perak adalah 2,5%. Jadi untuk perak, itu zakatnya kalau sudah sampai 5 uqyah atau 200 dirham, ya. Atau kalau digramkan ya hampir sekitar 600 gram perak, itu baru dikeluarkan zakatnya. Kalau di sini ditempatkan 595 gram, ya, atau kita bulatkan 600 gram perak itu dikeluarkan zakatnya. Sedangkan nisab untuk emas itu 20 dinar atau 20 miskol. Kalau digramkan, kalau emas 24 karat itu 85 gram. Ya. Kalau emas 21 karat itu 97 gram. Kalau emas 18 karat itu adalah 113 gram. Itu untuk nisabnya yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Kedua, monggo Pak Tolong dibaca. Zakat emas dan perak. Jika telah terpenuhi pada emas dan perak serta pemiliknya, syarat-syarat yang telah disinggung sebelumnya sudah mencapai nisabnya, sudah genap setahun atau haul dan sejenisnya, maka wajib mengeluarkan zakatnya dan dikeluarkan sekali dalam setiap tahunnya. Ya, kembali kepada yang berada dalam pengasuhannya dan ia tidak mengeluarkan zakatnya dari perhiasan mereka. Terus 6. Dijelaskan dari Asma, ia tidak mengeluarkan zakat perhiasannya. 7. Menurut mereka, zakat hanyalah pada harta yang berkembang. Adapun perhiasan
mubah yang tidak berkembang, maka hukumnya seperti pakaian. Berbeda halnya jika disimpan dan dijadikan sebagai perbendaharaan atau dipersiapkan untuk perniagaan, maka ada zakatnya. Ya, jadi perhiasan tersebut kalau ansih perhiasan maka tidak dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Alasannya nggak berkembang. Ya, padahal zakat itu adalah zakat itu untuk harta yang berkembang. Ini nggak berkembang tidak. Kecuali kalau emas itu disimpan untuk simpanan, ya, atau untuk perdagangan itu maka tetap hitung zakatnya kalau sudah sampai nisab dan sampai haulnya. Catatan monggo Pak. Catatan, kalangan yang berpendapat seperti ini mensyaratkan perhiasan tersebut harus dari perhiasan yang mubah. Jika perhiasan itu haram, seperti laki-laki memakai emas, misalnya, ia wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi mama kalau ahli-ahli kalung itu dimiliki laki-laki, ya, padahal laki-laki haram memakainya, maka dia tetap harus mengeluarkan zakatnya sebagai harta simpanan, ya, karena dipakai oleh dirinya haram. Tetapi kalau wanita yang memakainya dipakaikan halal, didapatkannya halal, tetapi menyimpannya itu yang mengharuskan ia mengeluarkan zakatnya, ya. Monggo catatan, Pak. Kedua, perhiasan emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya secara mutlak jika telah sampai nisabnya dan telah berlalu 1 tahun. Baik dipakai, disimpan, maupun dipersiapkan untuk perniagaan. Ujar pendapat ini adalah 1. Keumuman dalil-dalil yang disinyalir dalam Al-Quran, seperti firman Allah atau bait 4. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, mereka akan mendapat siksa yang pedih. 2. Hadis-hadis yang bersifat umum dari Nabi SAW tentang perintah mengeluarkan zakat emas dan perak, seperti sabda beliau SAW, tidaklah seorang pemilik emas yang tidak menunaikan hak harta tersebut, kecuali Allah akan menjadikan baginya lempengan-lempengan dari api yang digunakan untuk menyetrika tubuhnya pada hari kiamat. 3. Hadis-hadis khusus tentang wajibnya mengeluarkan zakat perhiasan secara khusus dan ancaman bagi siapa yang tidak mengeluarkannya, di antaranya hadis Amr bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya, seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW beserta putrinya. Sedangkan di tangan putrinya terdapat 2 gelang yang tebal dari emas. Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau mengeluarkan zakat ini? Ia menjawab, belum. Rasulullah mengatakan, sukakah engkau bila Allah Azza wa Jalla memakaikan padamu dengan keduanya pada hari kiamat, yaitu 2 gelang dari api? Rawi mengatakan, ia pun melepaskan keduanya lalu melemparkannya kepada Nabi SAW, seraya berkata, keduanya bagi Allah dan Rasulnya. Hadis Abdullah bin Asad, ya. Terus ya, betul. Hadis Abdullah bin Asad, ya, gimana Sa'ad? Ya terus, Abdullah bin Sa'ad satu lagi. Hadis Abdullah bin Sa'ad, ia berkata, kami datang menemui Aisyah, istri Rasulullah SAW, lalu ia menuturkan, Rasulullah SAW datang menemui kami, dan beliau melihat di tanganku terdapat cincin dari perak. Maka beliau bertanya, apakah itu, hai Aisyah? Aku menjawab, aku memakainya untuk berhias diri di depanmu, wahai Rasulullah. Beliau bertanya, apakah engkau mengeluarkan zakatnya? Aisyah berkata, belum. Atau bila Allah berkehendak. Beliau SAW berkata, cukuplah itu untuk memasuk kamu dalam neraka. Ya, nah itulah jadi intinya harus dikeluarkan juga zakatnya. Namun setelah diperiksa hadis-hadisnya di antara kedua paham tersebut, kita lihat halaman 32 itu tentang pendapat yang rajih. Bukan Pak?
Pendapat yang rajih setelah memaparkan dalil-dalil dari kedua belah pihak, pendapat yang rajih menurutku, sementara ilmu yang benar di sisi Allah, pendapat yang mewajibkan mengeluarkan zakat perhiasan emas dan perak jika telah mencapai nisab dan genap satu haul adalah pendapat yang kuat dalilnya dan lebih selamat untuk diamalkan. Dengan pendapat ini pula, seseorang bisa keluar dari perselisihan. Ya, jadi kalau begitu bagaimana kesimpulannya? Kalau perhiasan itu sudah mencapai 1 nisab, keluarkan setiap tahun zakatnya. Kalau belum 1 nisab tidak dikeluarkan zakatnya, apakah cincin, gelang, kalung, bingle, dan lain-lainnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama karena ada dalil-dalil yang kadang-kadang saling bertentangan antara hadis-hadis itu. Dan untuk keluar dari pertentangan ditetapkan kepada dalil semula bahwa zakat diwajibkan kalau sampai 1 nisab. Dan barang selain emas ya dan perak tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Intan, berlian, zamrud ya, meskipun harganya bahkan miliaran tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sebagai perdagangan ya. Ini kecuali sebagai perdagangan. Kalau emas bercampur dengan berlian kan kalau bisa misalnya cincin itu dikeluarkan berliannya, ditimbang emasnya, kemudian dikeluarkan zakatnya digabungkan dengan emas-emas yang lain. Kita masuk sedikit lagi zakat haji dan hasil usaha. Halaman 33, monggo Pak. Zakat gaji dan hasil usaha. Seseorang pegawai atau karyawan yang mendapatkan gaji bulanan, mingguan, atau sejenisnya tidak terlepas dari 2 kondisi berikut ini. Pertama, ia memiliki harta yang telah mencapai nisab, lalu ia mendapatkan uang gaji setiap bulan yang semakin menambah hartanya. Inilah keadaan ketiga yang telah penulis sebutkan dari keadaan-keadaan harta yang diperoleh di tengah haul. Oleh karena itu, hendaklah pemiliknya membuat daftar perhitungan bagi dirinya untuk mendapatkannya. Ia mengkhususkan pada daftar itu tiap-tiap jumlah dari sekian jumlah uang yang dikumpulkannya dari gajinya, lalu menggabungkannya dengan hartanya. Kemudian, ia mengeluarkan zakat tiap-tiap jumlah uang tersebut apabila telah berlalu 1 haul dari tanggal kepemilikannya. Jika ingin... Ya sudah Pak. Jadi begini. Jadi kalau kita punya gaji, kemudian sementara kita punya harta kita tidak 1 nisab. Katakanlah kalau 1 nisab itu 85 juta, kita punya uang hanya 70 juta. Ya, kemudian kita juga menerima gaji itu bulanan dan sebagian untuk makan dan lain-lainnya, sebagian untuk disimpan. Maka di saat simpanan itu kalau digabung dengan harta kita sudah mencapai 1 nisab, baru dikeluarkan zakatnya. Jadi zakatnya hasil usaha atau gaji itu digabung dengan harta kita. Tapi kalau tidak 1 nisab, tidak dikeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian ada lagi zakat mahar atau mas kawin. Mas kawin ini pun juga akan dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai 1 nisab. Ya. 1 nisab itu kalau emas tentunya biasanya ya 85 gram emas atau katakanlah 85 juta uang. Kalau 1 gramnya itu 1 juta. Itu mas kawin itu dikeluarkan untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau cincin kecil tidak dikeluarkan zakatnya berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah ada. Baiklah, sampai di sini dulu sementara. Mungkin kalau yang mau melanjutkan mempelajari lagi, monggo silakan, ini yang berlaku untuk kita. Ya, saya kembalikan kepada Pak Alwi.